Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Hafia. Mohon izin hendak menyampaikan tugas 3 mata kuliah keamanan jaringan. Untuk tahap persiapan, beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk penunjang praktikum adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikum instalasi Snort. Untuk menunjang praktikum instalasi Snort ini dibutuhkan beberapa hal berikut ini, yaitu GSOS pada VMware Workstation atau VirtualBox, kemudian file bahan praktik Snort IDS yang sudah dipersiapkan pada folder Snort IDS yang terdiri dari perangkat lunak WinPCAP atau NPCAP, kemudian perangkat lunak Snort, Notepad++, file konfigurasi Snort konfigurasi, file-file konfigurasi yang digunakan untuk memperbarui folder preproc rules, dan show rules. Baik, teman-teman, selanjutnya silahkan unduh Snort pada website resmi Snort dengan alamat snort.org. Kemudian silakan teman-teman melakukan sign in di sini. Kemudian bisa melakukan download Snort-nya di menu download. Di sini silahkan pilih Snort. Kemudian pilih Snort yang terbaru. Di sini ada installernya, silakan diunduh. Saya menggunakan versi Snort 2.9.20 yang ini. Kemudian setelah ini terunduh, kemudian kita unduh juga untuk rules-nya. Kita sesuaikan karena saya menggunakan versi Snort yang 2.9.20. Kita juga bisa mengunduh rules-nya dengan versi 2.9.200 di sini dengan ekstensi .tar.gz. Silakan diunduh terlebih dahulu. Selanjutnya silakan unduh juga NPCAP di sini di website resminya npcap.com. Di sini saya sarankan untuk menggunakan NPCAP bagi pengguna Windows karena untuk WinPCAP kurang kompatibel. Silakan diunduh paket terbarunya pada menu download di sini. Kemudian silakan pilih NPCAP terbarunya versi 1.79 installer. Kemudian silakan unduh juga untuk Notepad++ nya di website resminya notepad++.org. Di sini silakan pilih versi terbarunya sebagai berikut. Baik, setelah semua aplikasinya terunduh, silakan lakukan instalasi pada masing-masing aplikasinya mulai dari NPCAP seperti ini. Kemudian silakan juga lakukan instalasi pada Snort sampai muncul informasi seperti ini. Kemudian silakan instalasi juga aplikasi Notepad-nya. Kemudian saya letakkan di menu dashboard seperti ini. Setelah terinstalasi, paket Snort akan otomatis berada pada folder yang telah ditentukan. Di sini saya letakkan di drive C. Kemudian terdapat menu Snort di sini, folder Snort, dan ini adalah isi dari paket Snort yang telah berhasil kita install. Kemudian untuk hasil Snort rules-nya yang kita ekstrak, di sini sudah muncul ada file rules dari Snort rules-nya, kemudian ada preproc rules dan juga paket show rules-nya. Baik, dalam praktek kali ini saya menggunakan satu buah laptop sebagai perangkat utamanya yang akan saya install atau yang setelah saya install Snort. Kemudian ada dua buah OS yang saya letakkan pada VirtualBox. Di sini kita akan mengetahui dulu IP pada jaringan yang tersedia. Nah, untuk perangkat laptop di sini memiliki alamat IP 192.168.1.104, sedangkan kedua buah OS yang sudah saya letakkan di VirtualBox di sini memiliki
alamat IP dalam satu jaringan, yaitu 192.168.1.107 dan 192.168.1.103. Selanjutnya kita akan melakukan perintah ping untuk mengetahui apakah perangkat yang OS di VirtualBox sudah terhubung dengan perangkat yang terinstall Snort. Di sini kita lakukan ping, perintah ping 192.168.1.104. Nah, terlihat di sini sudah menerima jawaban dari perangkat laptop yang terinstall Snort. Selanjutnya untuk OS yang kedua, kita lakukan juga perintah ping. Kita lihat hasilnya, di sini juga sudah dinyatakan ketiga perangkat ini saling terhubung. Baik, tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan copy file rules, show rules, dan preproc rules yang berada pada folder snort rules. Kita pindahkan masing-masing ke folder snort yang ada di drive C. Kita mulai dari preproc rules terlebih dahulu. Kita lakukan copy, kemudian kita pindahkan ke snort yang ada di sini. Oke, lakukan hal yang sama untuk file rules dan show rules. Kita klik replace the file in the destination. Baik, selanjutnya saya akan mengaktifkan snort sniper di sini dengan perintah snort main v main interface. Saya isikan interface saya adalah nomor 5, maka akan memberikan hasil seperti ini. Di sini terdapat indikasi pakai TCP, UDP, atau internetnya. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan mode sniffer dengan lebih deskriptif dengan menambahkan G di belakang V, dengan artian perintahnya di sini adalah snort min VD min interface 5. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasilnya lebih deskriptif seperti ini. Kita tekan Ctrl C untuk menghentikannya. Selanjutnya untuk menampilkan mode sniffer yang lebih deskriptif lagi, kita bisa menambahkan E setelah huruf D di sini. Kemudian kita tekan enter dan berikut adalah hasilnya, di mana di situ menampilkan informasi dengan header lapisan beserta data linknya sebagai berikut. Kita tekan Ctrl C untuk menghentikannya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menampilkan uji coba menggunakan indeks interface 5 dengan perintah snort main dev main i5 sebagai berikut. Nah, biarkan dia berjalan, kemudian kita akan melakukan ping. Kita akan mencoba melakukan ping. Kita lihat hasil aktivitas ini akan ditangkap oleh interface yang memiliki instalasi snort sebagai berikut. Kita tekan Ctrl C untuk menghentikannya. Nah, dari hasil ping tersebut sebelumnya, bahwa aktivitas ping tersebut telah ditangkap oleh snort di sini. Bisa dilihat di sini bahwa ada informasi dari IP 102 menuju 104 di sini, dan juga sebaliknya dari 104 menuju 102. Untuk langkah selanjutnya adalah
kita akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi snort dengan cara melakukan konfigurasi file snort.conf yang berlokasi di c/snort/etc. Langkahnya adalah kita akan membuka snort konfigurasi menggunakan Notepad++, kemudian kita akan mengganti homenet dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang snort. Kita buka file snort-nya di sini, etc, kemudian snort konfigurasi. Kita cari homenet di baris 45 di sini. Silakan diganti dengan IP yang ada pada perangkat terinstall snort seperti ini, 192.168.1.0. Kemudian kita lakukan simpan. Selanjutnya kita scroll ke bawah, pastikan di bagian snort rules di sini sudah sesuai path-nya dengan yang tersimpan di folder snort kita. Seperti ini. Kalau belum, silakan diganti dengan mengisikan path yang sesuai dengan rules, show rules, dan preproc rules-nya sebagai berikut. Tahap berikut, kita akan melakukan eksekusi snort dengan menggunakan network adapter index interface 5 dengan perintah sebagai berikut. Jika konfigurasi sudah sesuai, snort akan standby seperti pada tampilan berikut ini. Kemudian, jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, silakan periksa kembali konfigurasi pada file snort.conf. Selanjutnya kita akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping sebagai berikut. Di sini kita membuka perangkat dengan IP 192.168.1.107 dan kita melakukan ping ke perangkat 192.168.1.104 sebagai berikut. Jika snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log. Mencatat dalam file log, di mana snort menghasilkan file log sebagai berikut. Silakan masuk ke Windows Explorer, kemudian masuk ke folder snort, masuk ke log, kemudian kita buka salah satu file di sini. Nah, di sini adalah tampilan dari hasil file log yang sudah tercatat, di mana paket mencurigakan tertangkap oleh rule icmp_info_rules sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum membangkitkan alert dengan menjalankan snort melalui mode NIDS, yaitu Network Intrusion Detection System. Berikut adalah konfigurasi yang dilakukan pada file snort.conf. Silakan masukkan konfigurasi seperti ini. Kemudian setelah selesai, save dan jalankan snort, maka akan muncul tampilan standby seperti ini. Selanjutnya, lakukan akses TCP dari perangkat menuju ke perangkat yang lainnya. Dari hasil tersebut, maka akan muncul file alert.ids pada folder log di sini dengan isi bahwa PC 107 mengakses TCP PC lain sebagai berikut. Pergi memancing ke Sungai Sula, Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Saya akhiri laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.